Beberapa negara besar di Eropa dan Amerika sedang merayakan Halloween, perayaan yang memperingati tentang kepercayaan kekuatan roh-roh jahat setelah mati. Jika di Indonesia, perayaan seperti itu mungkin sama halnya kita memperingati Hari Hantu. Kita akan melihat perayaan atau pesta dengan kostum bertema hantu atau horor. Akan tetapi, di Indonesia tidak ada perayaan semacam itu. Namun bicara jenis hantu, Indonesia punya banyak sekali ragam jenis hantu. Hantu Songko. Hantu Songko sering ditampilkan terbang di angkasa seperti burung, tetapi berukuran besar dan ketika turun, ia terlihat seperti pria berjubah tanpa menampakkan wajahnya. Konon hantu Songko berasal dari daerah Sangihe dan kemudian sering muncul di pelosok Manado. Hantu Songko merupakan salah satu cerita mistis yang cukup terkenal di kalangan masyarakat lokal. Keberadaan hantu Songko merupakan kebalikan dari kuntilanak, karena bila suaranya terdengar kencang tandanya makhluk tersebut tidak ada di sekitar Anda. Dan jika suaranya lemah, maka Songko tersebut ada di sekitar Anda. Konon, untuk menangkal Songko, masyarakat percaya bahwa hanya dengan menyiapkan air, ia akan terapung di saluran pembuangan. Dan juga jika masyarakat tiba-tiba melihat benda aneh terbang di langit, mereka bergegas segera cari air untuk melawannya. Konon Songko takut dengan air. Jadi hantu ini pasti tidak ada saat hujan. Wilmo, hantu penghibur anak-anak. Sekilas, jika kita berbicara tentang hantu yang sering menculik anak kecil, langsung kita akan mengarahkan pikiran kita kepada Wiwi Gombel, sosok mengerikan yang sering menculik bocah untuk dijadikan anak. Tetapi tahukah Anda, terdapat hantu bernama Wilwo yang juga gemar menculik bocah, tetapi dengan tujuan untuk diajak bermain dan dikembalikan setelah puas bermain-main. Wilwo berwujud tinggi besar dengan didominasi lengan dan kaki yang panjang. Kemunculannya bisa berupa bayang-bayang yang mengincar anak pada senja menjelang malam atau berupa suara orang menyerap sesuatu di atas tanah. Jika hal ini terjadi, baiknya kita langsung membawa anak kita ke dalam rumah karena kemungkinan Wilwo akan menimang dan membawa pergi anak kita. Anehnya, beberapa kisah menyebutkan bahwa anak yang dibawa Wilwo tidak akan pernah menangis karena dipercaya Wilwo mempunyai kekuatan magis agar mudah disukai anak-anak. Hantu ini tidak berbahaya. Meskipun menculik dengan paksa, Wilwo tetap akan mengembalikan sang anak ketika sudah selesai bermain-main. Bisa satu malam, bahkan bisa berminggu-minggu. Biasanya Wilwo digunakan orang tua zaman dahulu untuk menakuti anaknya agar tidak pulang terlalu malam. Hantu buntel, spesies dari hantu pocong. Hantu pocong merupakan hantu terseram yang memiliki wujud seperti gulin. Namun pocong adalah seseorang yang telah meninggal, tetapi arwahnya terperangkap di dalam kain kafan saat sudah dikuburkan. Di negara Malaysia, pocong memiliki sebutan lain yaitu hantu bungkus, karena bentuknya dibungkus dengan kain kafan. Orang yang sudah meninggal jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari. Namun, jika tali kain kafan yang ada di kepala tidak dilepas ketika menguburkan mayat dalam 40 hari, maka mayat akan keluar dari kubur yang berbentuk asap lalu lama-lama berubah menjadi pocong. Jadi, hantu buntel adalah sebutan lain untuk hantu bungkus dan juga pocong yang sebenarnya adalah mukanya tidak terlihat, yaitu karena kain ikatan tali kain kafan yang belum dibuka. Jika kalian melihat pocong dengan berbagai wajah, kemungkinan besar itu adalah iblis yang menyerupai seperti pocong dengan melebih-lebihkan penampilannya agar terlihat lebih seram. Hantu pok-pok, spesies dari hantu Pananggal. Salah satu jenis hantu kepala yang sudah familiar di kalangan masyarakat adalah kuyang, yang mana dikenal sebagai hantu yang biasanya dimiliki segelintir oknum untuk memperpanjang usia atau agar tetap awet muda. Biasanya, hantu-hantu ini meminum darah bayi yang baru lahir. Hampir mirip dengan kuyang, hantu pok-pok juga dikenal sebagai hantu yang dapat membuat pemiliknya awet muda. Hantu ini juga hidup karena memakan bayi dan buah-buahan. Hantu ini hampir sama dengan kuyang, karena kepalanya terpisah dari badannya dan juga sama-sama penganut ilmu hitam. Konon kelemahannya adalah bawang putih dan merah dibakar, serta menaburi mereka di sekitar rumah. Itu semua hanyalah wasilat atau kepercayaan nenek moyang kita zaman dahulu. Yang lebih mustajab tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran agar terhindar dari makhluk-makhluk jahat. Mitologi sosok hantu akar yang berbentuk melingkar. Mitos cerita rakyat yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah akar pohon yang dipercayai sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan para pengelana, terutama biasanya para pendaki gunung yang bertingkah gegabah saat berada di alam liar. Dilihat dari sudut pandang penampilan, akar ini memang sejenis akar pohon biasa pada umumnya. Namun yang membuatnya seolah menjadi makhluk mitologi adalah dari kisah rakyat yang meyakini bahwa kalau kaki manusia tersandung atau melangkahi akar tersebut, maka orang tersebut akan linglung. Kalau melangkahinya atau tersandungnya itu di hutan, maka dia akan tersesat, tidak bisa pulang, hanya berputar-putar di sekitar saja. Kalian pasti sudah bisa menebaknya, akar tersebut adalah akar mimang. Selain kisah mitos soal akar mimang ini berkembang di area hutan, ternyata diyakini juga akar mimang bisa berefek negatif ketika ada di sekitaran rumah. Bedanya, efek negatif
negatif bukan dialami si pemilik rumah, melainkan akan dirasakan oleh orang yang berkunjung dengan tujuan jahat, pencuri misalnya. Sosok pria tua Reng Tua Malam hantu yang diburu. Cerita hantu selalu menjadi pembicaraan menarik di masyarakat. Salah satu hantu yang cukup terkenal di Pulau Madura adalah Reng Tua Malam. Meskipun tidak seluruh masyarakat Madura percaya pada keberadaannya, namun cerita tentang hantu ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi lisan di pulau tersebut. Sosok ini konon muncul dalam bentuk pria tua yang mengenakan kopiah dan baju adat khas Madura. Khususnya mencolok adalah sebatang rokok yang menyala di mulutnya. Namun, yang membuat Reng Tua Malam begitu menyeramkan adalah bahwa sosok ini seringkali hanya terlihat sebagai bayangan hitam dengan nyala api rokok di mulutnya. Uniknya di Madura, bukannya menghindari hantu, beberapa orang justru aktif memburu Reng Tua Malam. Konon sebagian orang percaya bahwa siapapun yang berhasil memegang rokok yang dipegang oleh Reng Tua Malam akan mewarisi kekuatan magis yang luar biasa. Namun hingga saat ini, belum ada bukti atau kesaksian langsung mengenai keberadaan Reng Tua Malam. Meskipun telah menjadi cerita yang ditakuti oleh masyarakat Madura, wujud asli hantu ini belum pernah terlihat oleh siapapun. Sosok jin penunggu tempat sampah. Ada salah satu jenis makhluk mistis yang populer di kalangan masyarakat. Sosok hantu yang satu ini bertempat tinggal di antara tumpukan pembuangan sampah. Itulah sebabnya, orang tua kita maupun nenek moyang kita zaman dahulu menyarankan agar membuang sampah yang ada di dalam rumah sebelum menjelang maghrib. Jurik jarian, secara istilah berasal dari kata jurik, yang berarti hantu, dan jarian yang berarti tempat sampah. Jurik jarian adalah hantu yang akrab di telinga orang Sunda sejak zaman dahulu. Konon, hantu ini bertempat tinggal di antara tumpukan pembuangan sampah, dan sering bergentayangan di tempat-tempat kotor yang tak terjamah. Menurut masyarakat setempat, wujud jurik jarian ini menyerupai wanita dengan sampah yang melekat di sekujur tubuhnya. Kabarnya hantu ini tidak sembarang muncul. Mereka biasanya hanya menampakkan diri pada anak-anak dan ibu hamil di sore hari atau menjelang maghrib. Cerita hantu yang melekat di masyarakat memang belum dipastikan kebenarannya. Namun, mungkin cerita jurik jarian ini adalah petua dari nenek moyang kita agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Hantu Kisut, sosok bayangan hitam yang menemani pendatang. Hantu Kisut menurut masyarakat setempat digambarkan sebagai sosok hantu bayangan hitam yang biasa menemani pendatang yang berjalan sendirian dengan menjelma sebagai orang yang dikenal. Namun bagi orang setempat yang melihatnya, hal itu sudah lumrah dan merupakan hal biasa. Cerita mengenai hantu ini memang belum terlalu populer di telinga masyarakat. Hal ini dikarenakan mungkin belum banyak yang mengetahui tentang kisah hantu satu ini dan masyarakat juga tidak terlalu terancam oleh kehadiran hantu ini karena memang tidak membahayakan penduduk setempat. Hantu Kisut biasanya hanya akan mengganggu dan mengikuti pendatang yang baru datang di Pacitan. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa bayangan hitam tersebut merupakan perwujudan dari hantu Kisut yang akan menjahili pendatang yang memiliki niatan tidak baik. Biasanya hantu ini akan mengikuti bayangan manusia dan menyesuaikan dengan bentuk panjang pendeknya sudut dan penyinaran cahaya yang dipantulkan. Jadi siapa saja yang berniat tidak baik di daerah ini sepertinya perlu dipikir ulang karena bisa saja kamu bakal diganggu oleh si Kisut ini. Legenda sosok hantu peringis. Cerita mistis mengenai keberadaan Glundung Pringis menjadi salah satu cerita legenda urban masyarakat Kulon Progo. Legenda urban Glundung Pringis diceritakan secara turun-temurun. Masyarakat percaya dengan hadirnya sosok hantu bernama Glundung Pringis yang selalu menampakkan wujudnya pada malam hari di hadapan manusia yang lewat. Dikutip dari berbagai sumber, penamaan Glundung Pringis berasal dari dua kata bahasa Jawa, glundung yang artinya berputar atau menggelinding jatuh ke permukaan tanah. Sedangkan pringis artinya senyum layaknya manusia biasa tersenyum yang menampilkan senyuman dan gigi meringis yang membuka, tetapi bukan senyum terbahak-bahak. Sosok hantu Glundung Pringis konon memiliki beraneka wujud. Ia terkadang muncul dengan sosok Glundung Pringis berambut. Namun, ada pula yang melihat Glundung Pringis botak gundul mirip kelapa tua dengan mulut seram merengis. Wujud hantu Glundung Pringis ini menyerupai kepala manusia orang dewasa tanpa badan dan jeroan, sangat berbeda dengan legenda Kuyang Kalimantan.